Di depan saya ada 3 buah reel. Ini ada reel HE1000. Kita mulai dari ini ya. Jadi biasanya handle-nya saya pasang dulu. Andalan saya Maguro Navara. Oke. Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Haji Rujana Fishing Parepare. Oke, pada video kali ini karena mungkin saya tidak berkesempatan untuk berangkat mancing, yang dikarenakan istri saya masih sakit, masih dalam tahap pemulihan, jadi tidak bisa saya tinggal dulu ya bosku. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, di depan saya ada 3 buah reel. Ini ada reel HE1000. Terus di sini ada reel Daido. Ini Daido Diablo yang ukuran atau size 2000. Dan di sini ada reel andalan saya Maguro Navara 4000. Baiklah, di video kali ini saya akan sharing sedikit cara saya ketika reel tersebut jarang terpakai ya bosku. Karena contoh seperti ini reel Maguro Navara saya yang size 4000. Ini baru satu kali saya pakai mancing di laut ya bosku ya, dan sangat jarang terpakai karena waktu yang kurang memadai untuk saya berangkat mancing. Jadi reel ini lebih sering tinggal ya bosku ya. Jadi biasanya saya ketika jarang memakai sebuah reel atau reel saya jarang terpakai, saya tetap mengeceknya, apalagi ketika saya menaruhnya di dalam box seperti ini ya bosku ya. Jadi biasanya kita singkirkan dulu. Kita mulai dari ini ya. Jadi biasanya handle-nya saya pasang dulu, lalu ini saya untuk knopnya saya buka. Lalu saya periksa apakah tidak terjadi korosi ya bosku ya, karena terkadang ketika kita pulang dari mancing, walaupun reel ini sudah dicuci, sudah di-greasing kembali, terus bisa jadi pembersihan yang kurang maksimal di bagian sela-sela tertentu atau terkena cipratan air laut. Jadi biasanya saya tetap memeriksanya, seperti sebulan sekali saya memeriksa reel ini, apakah ada reaksi seperti korosi atau terkadang contoh seperti ini ya bosku ya. Ini sudah saya grease ulang, pernah keciprat air laut, dan ini bisa teman-teman lihat ya. Ini walaupun sudah digrease kembali, dia akan coklat seperti ini. Jadi ini harusnya dibersihkan secara maksimal ya bosku ya. Seperti kita buka kembali, di re-grease ulang atau grease-nya di grease yang lama dibersihkan dulu, lalu kita berikan grease baru. Begitupun dengan oil. Jadi seperti di handle ini, di line roller dan bearing-bearing itu perlu untuk kita lumasi ya bosku. Jadi untuk reel ini mungkin saya tidak bongkar dulu ya, soalnya ini reel andalan saya yang kategori sering saya pakai atau peralatan tempur saya ya bosku. Jadi untuk ini saya mungkin bersihkan di video yang akan saya buat selanjutnya ya bosku ya. Ini akan saya re-grease secara terpisah. Nanti kita atur waktunya bosku ya, untuk kita buatkan video re-grease terhadap reel murah ini ya.
Ini kenapa enggak? Oke, kita pasang knopnya. Jadi biasanya ketika saya sehabis mancing lalu saya simpan dalam jangka waktu yang lama, saya tetap memeriksanya. Apakah ada bunyi gemersek dan lain-lain, itu selalu saya periksa ya bosku ya. Kalau ini sudah aman, soalnya saya selalu memberikan grease. Jadi saya biasa melapisi grease tipis-tipis di baut ini agar tidak terjadi korosi ya, apalagi untuk reel murah. Sangat saya rekomendasi sekali untuk melapisi bagian-bagian yang paling rawan untuk terjadi korosi ya bosku. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat untuk klikernya. Di sini sudah saya lapis grease tipis-tipis ya bosku, dan saya rasa ini aman sekali. Alhamdulillah tidak terjadi korosi. Ini juga di bagian main shaft masih ada oil ya, oil yang saya berikan sedikit untuk fungsi ini masih normal ya bosku. Dan yang selalu saya periksa juga di bagian line roller, apakah masih berputar normal, dan ini masih normal ya bosku ya. Oke, selanjutnya saya biasanya di sini ada tisu, jadi saya lap-lap ya bosku ya. Saya lap reelnya supaya selalu terlihat bersih, dan siapa tahu ada oil atau grease yang meluber tidak mengotori atau tidak melebar kemana-mana ya bosku. Jadi ini selalu saya bersihkan agar selalu terlihat baru. Tapi cara orang beda-beda ya bosku ya. Ada yang ketika sudah dipakai, sudah dicuci, ditaruh berbulan-bulan pun tidak masalah. Tapi kalau saya selalu melakukan hal ini karena kebersihan reel itu sangat penting menurut saya ya bosku. Saya memperlakukan ini baik untuk reel murah maupun reel menengah ya bosku ya. Karena untuk yang high end saya belum punya. Mudah-mudahan segera saya bisa memilikinya. Jadi ketika sudah seperti ini, karena ini tadi di bodinya sempat ada oil yang meluber ya bosku ya, mungkin dari handle ini saya sempat memberikan oil, mungkin dia melebar ya. Oh ya, ini ada olinya. Oke, putaran ini semua sudah saya berikan grease dan oil ya bosku ya. Baik, ini rotor juga sudah saya buka, sudah saya bersihkan. Oke, apabila sudah dirasa bersih, sekarang kita bisa ini bersih ya bosku ya. Kita masukkan. Oke, waktu kita cek di bagian rotor. Ini kemarin kesalahan saya bosku ya, karena saya memberikan oil yang cukup banyak, padahal anjuran dari teman-teman itu bahwa memberikan oil itu tidak perlu terlalu banyak ya bosku ya. Dan di sini juga ini untuk reel Daido Diablo. Di sini juga kemarin saya ada keterlambatan dalam membersihkan. Jadi ini merupakan kesalahan saya bosku ya, karena kemarin waktu saya mancing di tengah laut, ketika saya sebelum konten ya, saya tidak merigrease reel ini. Jadi ketika satu hari setelah mancing, saya
baru mencucinya, dan air lautnya sudah merembes ke sini ya, jadi terjadi karatan-karatan seperti ini. Dan ini saya rasa tidak masalah ya, karena menyesuaikan harga juga menyesuaikan budget. Oke, sini kita lap dulu ya, karena mungkin grease-nya agak sedikit meluber. Ini saya sudah lapis grease ya bosku ya. Oke bosku, tadi saya kedatangan teman sekaligus pelanggan di toko saya ya. Jadi saya rasa untuk knob ini sudah fix ya. Oke. Jadi di bagian spool juga, di bagian clicker saya rasa ini aman ya bosku ya. Ini aman karena sudah saya re-grease. Jadi semua lapisan-lapisan yang semua material-material yang dirasa sangat berpotensi untuk korosi, saya harap untuk saya himbau kepada teman-teman untuk melapisnya dengan grease ya bosku ya. Cukup sedikit saja. Seperti metal, dia bisa terlindungi dari korosi ya bosku ya. Oke, saya rasa ini sudah fix, siap dimasukkan kembali ke dalam box. Oke. Selanjutnya reel andalan saya, Magro Navara. Oke. Di sini saya akan buka spoolnya dulu. Saya akan lihat dulu kondisi. Ini sudah saya re-grease juga ya bosku ya. Setelah dari mancing ini terkena air laut yang cukup ekstrim ya bosku ya, karena saya menaruhnya di samping perahu. Jadi ketika di rod holder di samping perahu, jadi ketika perahu berjalan, cipratan air langsung mengenai reel ini ya bosku ya. Saya melakukan itu karena saya sengaja memang ingin melihat apakah untuk potensi air laut masuk di dalam reel ini sudah memadai, atau gelar SW nya sudah memadai ya bosku ya. Dan saya rasa saya sangat takjub dengan reel ini karena ketika terkena cipratan air yang cukup ekstrim, air laut tidak ada yang masuk ya bosku ya, karena di sini di bagian rotornya tidak ada lubang ya bosku. Jadi ketika saya membuka rotor ini di bagian one way dan di dalam gear dan lain-lain, saya rasa aman selama tidak terendam ya bosku ya, selama tidak terendam. Oke, kita lihat dulu bagian spoolnya apakah aman. Oh, ini ada yang terkupas ya bosku ya, itu wajar-wajar saja. Oke, bagian knob aman. Untuk bagian spool saya rasa juga aman ya bosku ya, karena ini sudah saya lapis dengan grease tipis-tipis. Di sini juga terdapat bearing, aman juga karena saya selalu melapisnya dengan grease ya bosku. Oke, kita lihat di bagian clicker. Di sini terdapat dua bearing untuk keseimbangan rotor ya bosku ya. Kita perhatikan baik-baik apakah ada korosi. Oh, di sini ada. Di sini ada gejala karatan ya bosku ya, korosi ya. Tapi ini sudah saya lapis dengan grease jadi aman. Karena di sini terdapat bearing, jadi saya melapisnya dengan grease yang sedikit lebih tebal ya bosku ya, agar tidak terjadi korosi. Oke. Ketika sudah dirasa aman, kita lihat baut-bautnya dan roller juga. Dan saya rasa ini aman ya bosku ya. Oke, aman bos. Ini di bagian baut juga aman karena sudah saya lapis dengan grease, sehingga terlindungi dari korosi ya bosku ya.
Oke, ini kita lap dulu. Di setiap kali saya ini juga di bagian knob, karena saya berikan oil sebelum saya berangkat mancing, jadi dia putarannya masih sangat halus ya. Dan untuk putaran juga masih sangat-sangat halus. Oke. Untuk reel ini Maguro Navara 4000, dia untuk bodinya full metal ya bosku ya. Jadi untuk kekuatannya saya sudah jamin. Oke, ini kita taruh dulu. Untuk rotor juga kita lap-lap. Karena terkadang ada jamuran-jamuran juga ya bosku ya, apabila reel lama disimpan tanpa diangin-anginkan atau bukan di ruangan terbuka, biasanya terjadi jamuran ya bosku. Oke, selesai, langsung saja kita pasang. Oke, ini sudah selesai. Dan untuk ini saya tidak akan membongkarnya dulu bosku, karena kesempatan belum ada ya bosku ya, karena saya memiliki banyak kerjaan. Jadi otomatis saya akan mencari waktu yang tepat untuk membuatkan video untuk pembersihan terhadap reel ini ya. Ini untuk handle sudah saya ganti CNC. Kita buka dulu. Knob aman ya, soalnya sudah saya isi grease juga. Ya walaupun grease-nya sudah berubah menjadi coklat seperti ini, saya rasa itu masih lebih mending ketimbang tidak diberikan grease sama sekali. Di sini ada grease yang meluber ya, yang sudah berwarna coklat. Oke, saya rasa ini cukup. Untuk spool, di sini ada sedikit oil yang meluber ya bosku ya. Oke, ini juga ada grease yang meluber, yang tadinya kecoklatan ya. Ini dia kotorannya. Jadi ini kita harus bersihkan dulu menggunakan karburator cleaner atau bensin dan lain-lain, itu yang bisa mengangkat grease lamanya. Lalu kita re-grease ulang menjadi menggunakan grease baru ya bosku. Oke, kita pasang kembali. Oke, apabila telah dilakukan pembersihan seperti ini,
Saya rasa ini sudah bisa dimasukkan kembali ke dalam boxnya atau ke dalam lemari. Biasanya, oh ya, ini ada sedikit yang saya tambahkan. Jadi setelah saya memancing, biasanya PE-nya saya spuling ulang. Saya spuling ulang seperti ini. Nanti apabila sudah dibilas menggunakan air bersih dan kering, lalu kering, saya akan spuling ulang untuk dipasangkan ke reel ini. Jadi setelah dipasangkan ke reel ini, biasanya saya memberikan pelumas lagi kepada PE ya bosku ya. Biasanya saya menggunakan baby oil supaya PE-nya tidak ringkih ya bosku ya, atau tidak rapuh. Oke, saya rasa cukup sekian video saya bosku, karena saya belum berkesempatan untuk berangkat mancing, membuat video mancing. Jadi saya tutup sampai di sini. Terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya bosku ya. Oke, mantap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung video ini dengan like, komen, dan subscribe. Dadah.